Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcelina Devi Anggreni, salah satu mahasiswi dari jurusan Ilmu Kelautan dari kelas D. Nah, video kali ini adalah merupakan laporan video praktikum komputasi kelautan dengan materi pengenalan software 4. Nah, pengenalan software 4 ini ada beberapa software yang akan dipelajari, yaitu yang pertama ada EcoView, PISA2, dan juga ada MapSearch. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan secara singkat mengenai ketiga software tersebut. Yang pertama itu ada PISA2. PISA2 ini adalah merupakan sebuah paket program yang dikembangkan oleh FAO atau Food and Agriculture Organization Fisheries and Agriculture Department. Nah, software PISA2 ini bisa digunakan untuk analisis data seperti data parameter populasi ikan, kemudian pertumbuhan ikan, dan lain-lain. Dan aplikasi yang kedua ini adalah MapSearch. MapSearch ini adalah aplikasi SIG atau Sistem Informasi Geografis yang diproduksi oleh Garmin Corporation. Nah, untuk pembelian produk dari GPS Garmin itu sudah sepaket dengan aplikasi MapSearch ini. Nah, dengan MapSearch kita bisa mendownload dan upload peta. Kita juga bisa melakukan tracking, waypoint, dan route dari GPS. Nah, untuk aplikasi yang ketiga ini adalah aplikasi EcoView. Nah, dalam praktikum yang telah dilakukan itu, kita melakukan praktikum dengan menggunakan aplikasi EcoView, yaitu EcoView 4.0. Nah, EcoView ini adalah merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk pengolahan data dari ekosonder dan juga sonar. EcoView ini versinya demo, sehingga dalam waktu pengerjaan pada EcoView ini harus dilakukan secara cepat, atau ketika nanti melakukan pengerjaan EcoView ini akan tiba-tiba berhenti begitu. Nah, pada praktikum kali ini akan mengolah data batimetri, di mana batimetri itu merupakan ukuran tinggi rendahnya air laut, dan peta batimetri ini menggambarkan keadaan topografi pada bawah laut. Nah, langsung saja saya akan melakukan pengolahan data batimetri. Yang pertama ini adalah membuka aplikasi EcoView-nya. Di sini saya sudah membukanya. Kemudian langsung ke Add Data. Di sini saya akan memasukkan data dan memasukkan salah satu datanya, yaitu track 9 Risa TNS ini. Kemudian klik Open. Nah, setelah itu pastikan pada raw variables-nya ini semuanya terchecklist, mulai dari SF raw ping sampai dengan heading data. Kemudian kemudian langsung dengan klik ekogram. Tunggu beberapa. Nah, setelah itu untuk melakukan pengaturan kita bisa mengklik variable properties atau dengan F8. Nah, ini adalah tampilan dari variable properties. Selanjutnya akan dilakukan pengaturan, yaitu pada menu data ini di checklist semua, mulai dari minimum threshold sampai maksimumnya itu di checklist. Kemudian pada display, ini display propertiesnya itu pilih ekogram, dan color display minimumnya itu min 50, kemudian color display range-nya itu 50. Di sini saya sudah tuliskan. Kemudian color scheme-nya itu kita pakai EK500. Kemudian untuk upper display limitnya 0,01 dan lower display limitnya itu 48,86. Selanjutnya pada grid itu show time atau display gridnya itu digunakan ping number, dan untuk number of pings between grid lines-nya itu dituliskan 1000 supaya lebih mempercepat pada saat proses digitasi nanti. Kemudian untuk show depth dan arrange grid-nya itu pilih depth atau range, dan separation-nya itu pilih 35. Nah, separation ini merupakan kedalamannya itu yaitu 35 meter. Dan untuk analisis dan kalibrasinya itu tidak perlu dilakukan pengaturan, karena cukup pada lakukan pengaturan pada data, display, dan juga grid. Selanjutnya klik apply dan klik OK. Nah, kemudian untuk membuat digitasi
kita bisa mengklikkan di sini, klik New Editable Line. Kemudian di sini saya create new line 5. Kemudian pada exciting line-nya itu sesuai dengan yang tertulis pada override existing line. Di sini tertulis line digitasi, maka di sini pilih line digitasi. Kemudian klik OK. Tunggu beberapa saat. Nah, setelah itu langsung bisa dimulai proses digitasinya. Oke, karena di sini proses digitasi itu memakan waktu yang lama, mungkin akan saya percepat nanti videonya. Nah, di sini saya akan memulai proses digitasi. Caranya itu yaitu dengan mengklikkan tanda segi 4 ini, lalu bisa menarikkan garisnya. Nah, proses digitasi ini harus dilakukan dengan teliti dan juga hati-hati. Oke, caranya seperti ini. Lalu untuk menghentikan ini proses digitasi ini, caranya dengan klik L. Nah, seperti ini, dan kita bisa melakukan pengaturan pada yang lainnya seperti menggeser. Nah, seperti ini. Lalu kita juga harus sering-sering untuk menyimpan proses digitasi ini dengan cara Ctrl C. Karena apa? Karena EcoView ini adalah versi demo, jadi prosesnya itu harus dilakukan secara cepat. Jadi nanti secara tiba-tiba mungkin akan terkeluar dengan sendirinya gitu. Oke, proses digitasi ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi proses ini akan saya percepat. Nah, berikut ini adalah proses digitasi yang telah saya selesaikan. Nah, ini sudah mencapai angka 1000. Nah, setelah ini bisa dilanjutkan dengan caranya mengklik kanan, kemudian pilih integrate cell. Nah, tunggu beberapa saat dan sudah tertampil di sini integrate cell-nya. Nah, ini Nah, setelah tadi mengklik integrate cell-nya, maka akan tertampil digitasinya seperti ini. Baiklah, proses praktikum dari pengolahan data batimetri menggunakan software EcoView sampai pada tahap digitasi saja, hanya sampai pada tahap integrate cell. Sekian video pengolahan data batimetri dengan menggunakan software EcoView dari saya. Saya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan dalam melakukan proses praktikum ini. Saya mohon kritik dan juga saran dari kakak dan abang sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.